Kita akan kembali kepada materi kita minggu ini. Kita akan belajar tentang lemah lembut atau kelemah lembutan. Kita sebut sama-sama saudara, lemah lembut. 2, 3, lemah lembut. Lawan daripada lemah lembut adalah hati yang lemah lembut. Lawannya adalah hati yang keras. Biasa disebut dengan yang namanya keras kepala. Memang kepala keras, gak ada kepala yang lembut saudara. Iya, oke, kita belajar sama-sama. Lemah lembut itu ya, itu merupakan daripada buah roh ya, merupakan daripada buah roh. Dan yang kedua, lemah lembut itu merupakan sifatnya siapa saudara? Sifat kita, betul? Tuhan. Kenapa nggak berani menjawab saudara? Lemah lembut merupakan sifat Tuhan kita. Lemah lembut merupakan sifatnya Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Ya. Lemah lembut, saudara, itu artinya adalah sikap batin. Terus next. Ya, sikap batin yang rendah hati, penuh kasih dan tidak marah atau tidak mudah tersinggung. Jadi lemah lembut itu begitu erat dekat dengan yang namanya rendah hati, saudara. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bahwa lemah lembut itu merupakan bentuk sikap kerendahan hati. Orang yang lemah lembut hatinya tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan untuk selalu dihormati. Saudara, bukan sebagian ya, secara umum manusia itu senang kalau dihormati, senang kalau dipuji, senang kalau merasa unggul atau lebih daripada orang lain dalam bentuk apapun ya. Tidak marah saat direndahkan, diremehkan, tetapi sebaliknya dapat menghargai orang lain. Amin. Iya, sekali lagi kita baca poin yang terakhir. 2, 3. Tidak marah saat direndahkan, diremehkan, tetapi sebaliknya dapat menghargai orang lain. Saudara, semua orang pasti pernah merasa direndahkan dan diremehkan. Ya. Nah, ketika keadaan itu kita hadapi, saudara, orang yang memiliki lemah lembutan itu hatinya bagaikan air, tidak cepat tersulut mengeluarkan tanduk. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, karena kecenderungan manusia, saudara, ketika marah, ya, itu tanduknya cepat keluar melalui apa, saudara? Halo? Melalui perkataan, bahkan melalui sikap atau tindakan. Ya. Sebaliknya dapat menghargai orang lain. Semua orang itu adalah ciptaan Tuhan. Dalam kitab Yakobus mengatakan, dari mulut kita dapat memuji Tuhan. Dari mulut kita dapat mengutuk. Ketika kita mengutuk orang, saudara, orang itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Apalagi kalau dia itu adalah umat Tuhan dan anak Tuhan. Ya. Jadi orang yang hatinya lemah lembut, saudara,
dia dapat menghargai orang lain. Maka orang yang lemah lembut itu dia dapat meredam kemarahannya, saudara. Ya, sebelum meredam kemarahan orang lain, meredam kemarahannya sendiri. Karena ketika kemarahan kalau diredam, ya, itu akan membawa ketenangan di dalam batin kita. Tetapi ketika itu dilepas, saudara, akhirnya itu akan menjadi masalah. Dan akhirnya juga, saudara, itu seperti kita membuang kotoran kepada orang lain. Mana yang kita pilih? Ya. Kalau kita menerima kotoran, kita bisa merasakan enak enggak? Tentunya tidak enak, saudara. Sebaliknya untuk itu kita belajar jangan mudah membuang kotoran kepada orang lain melalui perkataan kita. Ya. Sikap lemah lembut ini juga, ya, ada lemah lembut. Hati yang lemah lembut, ada sikap yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut, kata tutur katanya santun, saudara. Nah, bukan berarti bagaimana dengan orang yang memang ada suku-suku tertentu yang memang tidak bisa ngomong, lemah lembut, tidak bisa santun. Apakah dia hatinya tidak lemah lembut? Belum tentu, saudara. Ya. Tetapi apa yang diucapkan itu, saudara, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, sehingga akhirnya hubungan pertemanan itu bisa langgeng. Ya. Nggak harus selalu ditentukan dengan nada. Ya, karena tidak semua orang bisa ngomong seperti kayak orang Jawa. Saya aja yang orang Jawa, saudara. Ya, karena sudah malang melintang bergaul dengan suku lain, ya, sudah bercampur, gitu ya. Jadi itu ditentukan dari sikap hati kita. Next, ya, ciri-ciri orang yang lemah lembut. 1, kita baca, mudah memaafkan. Ya. 2, menghargai orang lain. 3, berpikir positif. 4, bisa menerima dan bersyukur atas keadaan yang tidak baik yang terjadi. 5, bisa menjadi media, bukan provokator. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Memaafkan itu juga bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Ini juga bagian daripada perintah Tuhan. Ya, lebih memilih untuk memaafkan daripada menyimpan kesalahan dan sakit hati. Saudara, nah ini berpikir positif. Itu juga memang tidak mudah, saudara. Tetapi dunia ini juga diciptakan oleh Tuhan melalui perkataan. Perkataan dihasilkan dari mana, saudara? Olahan dari pikiran. Ya. Kalau kita melihat anak kita nakal atau orang menjengkelkan, saudara, lebih mudah mana kita ngomong hal yang positif atau yang negatif? Ya. Satu contoh saja, ketika anak kita, saudara, main pisau, salah satunya anak kita masih kecil main pisau. Ini ada 2 hal, saudara. Reaksi orang tua, ada yang biasanya berkata,
pisau, lihat aja nanti, tertusuk nanti tanganmu. Ya saudara. Tapi ada satu perkataan lagi, jangan kamu main pisau, bisa tanganmu luka atau tertusuk. Saudara, ini sama-sama sepertinya kata-kata ini satu tujuan, tetapi ternyata beda. Yang satu itu positif, yang satu itu perkataan yang negatif. Awas nanti kamu, ya. Lihat aja nanti bisa seperti ini dan seperti itu, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, bisa menerima dan bersyukur atas keadaan yang tidak baik yang terjadi. Karena sesungguhnya yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak semuanya itu baik. Tidak semuanya itu yang terjadi itu yang kita inginkan. Yang tidak kita inginkan pun bisa terjadi, saudara. Tapi orang yang lemah lembut, dia bisa menerima dan dia bisa bersyukur. Karena ketika kita tidak bisa menerima dan bersyukur, yang ada akhirnya kita bisa berontak. Ya. Yang kelima, bisa menjadi media, bukan provokator. Hidup kita tidak jauh-jauh, saudara, dengan yang namanya masalah, baik itu mungkin kita alami maupun orang-orang lain yang ada di hadapan kita. Tapi orang yang lemah lembut, dia akan berusaha untuk menjadi media, untuk menemukan jalan keluar, bukan memprovokator sehingga masalah yang harusnya tidak besar akhirnya bisa menjadi besar. Amin. Iya. Orang yang lebih cenderung menjadi media, orang itu tentunya saudara, dia jauh dari gosip. Ya, dia jauh daripada kepo, kira-kira seperti itu, saudara. Karena di dalam hatinya, di situ justru dia ingin menciptakan semuanya jadi baik adanya. Amin. Ya. Selanjutnya, iya, ini salah satu tokoh yang ada di Perjanjian Lama, saudara, yaitu Musa. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Kalau ada kata lebih, berarti tidak ada orang yang memiliki kelemah lembutan seperti Musa. Musa adalah orang yang begitu lemah lembut, saudara. Tidak ada orang yang memiliki hati yang lembut pada saat itu seperti Musa. Apakah Musa dia terlahir jadi orang yang langsung dia lemah lembut, saudara? Kadang-kala kita berpikir, oh emang orangnya itu rendah hati, orangnya itu lembut, saudara. Kadang-kala kita tidak bisa ya melihat seseorang itu luarnya saja. Ada juga yang orang kelihatan rendah hati sebetulnya, tetapi dia berdiri di atas gunung, yaitu sombong, tapi bisa memiliki kesan yang rendah hati. Saudara, tapi Musa ini benar-benar dia lemah lembut. Kenapa Musa memiliki hati yang lemah lembut, saudara? Next. Ya. Tentunya semua orang itu dapat memiliki hati yang lemah lembut ketika mau diamplas. Nah, Musa, saudara, hidupnya itu diamplas oleh keadaan. Ya, dia begitu lahir sudah ada tantangan. Dia harus disembunyikan di sungai. Kemudian dia bertumbuh besar di istana. Saudara, kita lihat satu tanda
bahwa Musa orangnya itu gampang marah dan dia tidak tidak bisa mengontrol kemarahannya. Kita lihat kejadian ini ketika dia melihat orang Ibrani, saudara, berkelahi dengan orang Mesir. Musa merasa bangsanya ditindas, bangsanya, saudara, ditekan, saudara. Dia gak terima. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk membunuh orang Ibrani. Orang Mesir. Ya. Orang Mesir ini dibunuh gak tanggung-tanggung. Dia bukan hanya cekcok mulut, dia bukan hanya sekedar memarahi orang Mesir, saudara, tetapi dia mengambil sebuah keputusan yang final. Dia bunuh itu orang Mesir. Akhirnya dia lari. Dia lari selama 40 tahun. Dia waktu itu umurnya 40 tahun, saudara. Dan 40 tahun dia ada di Median. Dia akhirnya ketemu istrinya Sipora, saudara, dan kemudian dia punya mertua namanya Yitro dan dia mengembalakan domba di sana. Dan setelah itu, saudara, Tuhan datang dan berfirman kepada Musa. Saudara, baca di dalam Keluaran 33 ini ya. Ya, Tuhan berfirman bahwa dia harus kembali ke Mesir untuk menyelamatkan orang-orang Ibrani atau orang Israel. Nah, ini bukan keadaan yang mudah. Musa sudah merasa aman kok, gitu ya. Dia sudah hidup sejahtera dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya, saudara. Tapi Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk dia balik ke Mesir dan menyelamatkan orang Israel atau orang Ibrani. Ini bukan tugas yang mudah, sekali lagi. Ini tugas yang begitu berat karena itu akan menyangkut nyawa. Kenapa? Musa sudah salah, dia sudah membunuh. Yang kedua, itu juga tidak mudah. Ya, dia harus menghadapi Firaun dan kekuasaannya yang begitu kuat, saudara. Ya. Namun, saudara, Musa itu di dalam nanti saudara boleh buka ya, kalau kita buka nanti waktunya panjang. Musa itu memiliki satu sifat, dia belajar terus untuk mengenal Tuhan. Nah, ketika dia lebih dan lebih dalam lagi mengenal Tuhan, saudara, di sana dia menemukan hati Tuhan, sehingga dia dapat menangkap visi Tuhan. Dia tidak lagi fokus kepada dirinya sendiri. Orang yang dapat mengerjakan, saudara, visi daripada Tuhan, itu adalah orang yang dapat dan terus memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara, salah satu contoh ketika kita pergi pelayanan, salah satu contoh misi, apa untung kita, saudara? Secara manusia nggak ada. Yang ada tuh pengorbanan dan pengorbanan, saudara. Tetapi ternyata pengorbanan ini juga menjadi kesukaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, saudara, itulah makanan rohani kita. Amin. Ya. Nah, ketika kita mulai mengenal Tuhan, kita akan dapat menangkap hati Tuhan. Kita akan dapat menangkap visi dan dari Tuhan, saudara. Dan kita melakukan kehendak-Nya.
Ya, kemarin saya saksikan dulu tahun 92. Ya, saya kemarin saksikan waktu kami pelayan saya di Darit, Bapak di Karangan. Ya, saya katakan bahwa saya sempat dapat julukan penginjil sesat dari Semarang. Kenapa? Karena waktu itu di tengah-tengah pelayanan terjadi kegerakan yang luar biasa. Mereka mulai tepuk tangan, mulai dapat lawatan Tuhan, bisa berbahasa roh. Itu dianggap hal yang sesat, saudara. Ya, tapi kemudian akhirnya sampai hari ini justru gereja karismatik itu menjamur. Ya. Saya kemarin katakan, apapun kata orang terserah, tapi yang jelas nama Bapa di surga itu adalah Bapa Yahweh. Ya. Jadi Musa, saudara, dia akhirnya dapat menangkap visi dari Tuhan itu, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, di dalam perjalanan Musa di dalam memimpin bangsa Israel, yang ada kan kalau kita baca berontak terus gitu ya, banyak berkeluh kesah, bersungut-sungut. Nah, keadaan ini justru akhirnya mengamplas hatinya Musa. Saudara tahu amplas ya? Saya tidak sempat itu cari gambarnya. Karena saya orang Jepara, itu kota ukir, saudara. Dulu itu ya tiap hari itu yang saya lihat. Kalau ada mebel-mebel yang cantik-cantik, bagus-bagus, saudara, ya itu dihasilkan dari apa? Di amplas. Ya, di amplas itu digosok, itu jadi kayu yang kasar itu sampai akhirnya jadi halus dan akhirnya jadi mengkilat. Dan akhirnya itu jadilah sebuah mebel yang begitu cantik dan akhirnya mahal, saudara. Musa rela, Musa mau, saudara, diamplas. Ketika Musa mulai pusing, saudara, mertuanya datang dan mertuanya memberikan input kepada dia supaya kamu bentuk kepemimpinan ini berapa ya kemarin ya, ada 110 10 dan berapa ya, saya lupa ya. Itu mertuanya Yitro itu memberikan nasihat-nasihat kepada Musa. Musa yang secara pribadi sudah bertemu dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, dia tidak merasa sombong, saudara. Tapi pendapat-pendapat itu dia terima, dan akhirnya, saudara, Musa terus melanjutkan kepemimpinannya dan dapat memimpin orang Israel. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, ketika Musa, saudara, kakaknya Harun dan Miriam itu sempat ya berontak kepada Musa karena Musa sempat kawin dengan perempuan Us itu ya, langsung mengata-ngatain Musa, saudara. Ya, di dalam Bilangan 12 di sini, saudara, nanti saudara bisa baca apa sikap apa yang diberikan oleh Musa. Musa tidak marah, saudara. Padahal itu adalah satu tindakan dan perkataan yang cukup menyakitkan. Musa tidak marah, Musa tidak mengutuki mereka, tetapi akhirnya Tuhan datang, saudara. Tuhan yang marah kepada mereka, dan akhirnya Miriam kena kusta. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita rela direndahkan, saudara, maka Tuhan yang akan tinggikan kita. Ya. Tapi kalau kita membela diri, saudara, ya Tuhan diam. Ya. Tapi kalau kita rela, kita mau direndahkan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat kita, meninggikan kita. Ini sikap hati Musa. Maka akhirnya Musa itu hatinya lemah lembut. Amplas itu setelah dipakai diapain, saudara? Amplasnya dibuang, gak berguna. Tapi barang yang diamplas itu akhirnya jadi bagus
dan indah. Pertanyaannya di dalam hidup kita ini, kita mau diamplas atau kita suka ngamplas orang? Ya, yang diuntung yang diamplas atau yang mengamplas, saudara? Atau amplasnya? Halo? Ya. Kalau kita rela terus diamplas, maka akhirnya, saudara, hidup kita akan menjadi indah, hati kita akan menjadi lembut. Ya, amin, Bapak Ibu. Ini biasanya sering terjadi ketika kita mengalami tekanan-tekanan hidup. Kita mengalami problema masalah yang begitu berat, saudara. Kita lebih memilih merelakan hati terus untuk dibentuk. Maka hati kita akhirnya jadi lembut. Dan mungkin kalau kita lihat kisah-kisah yang dialami Musa, banyak lagi, saudara. Yang jelas Musa itu mau dibentuk, Musa itu mau diamplas. Maka akhirnya Musa memiliki hati yang lemah lembut. Next. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut akibatnya yang pertama, dia akan memiliki bumi. Matius 5 ayat yang kelima, di sana dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Bumi ini berbicara tentang yang namanya berkat, kekayaan. Jadi kalau saat ini mungkin kita rasa kok banyak ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Adanya saja perkara-perkara yang terjadi, saudara, yang itu menyakitkan kita, yang itu seakan-akan merendahkan kita, saudara. Tetap kita mau belajar menerima segala keadaan yang ada dan merelakan hati kita untuk dibentuk akhirnya menjadi lembut. Ya, jadi Tuhan itu gak salah, saudara. Kalau mau mengangkat kita dibentuk dulu, kita diamplas dulu. Ya, dan janjinya iya dan amin, pasti Dia akan mempercayakan bumi ini kepada kita. Yang kedua, memiliki kekuatan dan kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya, dan tidak menyalahgunakan kuasa, namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana, saudara. Dan yang ketiga, di sini katakan dapat menciptakan kebahagiaan, ketenangan, santun dan kasih sayang. Kebahagiaan semua orang itu menginginkannya. Ketika orang kelimpahan harta benda, kalau tidak bisa bahagia pun juga, saudara, ya, itu semuanya hanya akan sia-sia. Tetapi orang yang lemah lembut, dia dapat menciptakan kebahagiaan. Hidupnya akan tenang, tutur katanya akan santun dan penuh dengan kasih sayang. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya.